Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muda Trivena Kadili, di dalam program Bersama Yesus Selalu Ada Jalan Keluar. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami sampaikan kepada Engkau Allah kami, Allah yang agung, Allah yang ajaib, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar, mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu, baik setiap pribadi yang mendengarkan program kami di malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati kami Bapa, sehingga firman Tuhan ini masuk, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mendapatkan kekuatan iman untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Bapa, ambil alih pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di malam hari ini mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Saudaraku, saudara menyimak dan saya membacakan ini untuk saudara. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini datang dalam kehidupan saya dan saudara bukan secara kebetulan, saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mau membangunkan kembali satu pengharapan kita kepada Tuhan, satu kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudaraku, di hari-hari ini, saudara, tentunya setiap kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan hidup, saudara. Persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Terlebih di hari-hari ini, saudara, kita masih berada pada situasi kondisi pandemi virus COVID-19 yang ada, saudara. Yang membuat saya dan saudara dibatasi dalam segala hal. Belum lagi persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita, saudara. Baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan perekonomian, baik dalam kehidupan rumah tangga, mendidik anak-anak, kesehatan, apapun itu juga, saudara, datang dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi di sini, saudara, kita boleh menyaksikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengajak kepada saya dan saudara untuk percaya dengan teguh kepada perkataan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sesungguhnya pencobaan yang kita alami di hari-hari ini adalah pencobaan yang biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, saudara. Tuhan tahu kekuatan saya dan saudara, batas kemampuan kita. Dia tahu, saudara. Saya dan saudara mungkin tidak tahu kekuatan kita sampai di mana. Seringkali, saudara, yang membuat kita lemah yaitu karena kita menanggapi seperti apa, saudara. Sehingga kita sering mengeluh bahwa tekanan-tekanan persoalan yang datang itu terlalu berat dalam kehidupan kita. Di sini, saudara, yang terlebih utama yang harus menjadi pandangan saya dan saudara, bagaimana cara kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, saudara, ada tipe orang yang ketika diperhadapkan persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya, ya, tipe yang pertama yaitu manusia atau setiap orang menanggapi persoalan itu dengan keadaan yang panik, saudara. Sehingga masalah ini seolah-olah menjadi raksasa yang begitu besar, sehingga dia tidak mampu melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Dia begitu terhimpit. Dia begitu merasa ketakutan, saudara. Dia bingung akan berbuat apa. Dia merasa dirinya hancur dan tidak berdaya apa-apa. Kemudian melarikan diri dari persoalan yang datang dalam kehidupan. Ada juga tipe orang yang menghadapi persoalan dengan cara mendramatisir masalah itu. Dengan arti kata, seolah-olah orang itu menjadi pemeran utama dalam persoalan itu. Masalah yang kecil diperbesar-besarkan, saudara. Sehingga itu juga tidak mendatangkan jalan keluar dalam kehidupannya. Saudaraku, tetapi ada satu tipe manusia yang menanggapi persoalan itu dengan sikap hati yang tenang, saudara. Sungguh, saudara, sikap hati yang tenang sangat susah untuk kita temukan di hari-hari ini. Ya, kita pasti akan berkata, tidak mungkin saya akan tenang melihat keadaan perekonomian saya yang down. Atau tidak mungkin saya akan tenang ketika melihat anak-anak saya
dalam tanda kutip diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan atau rumah tangga saya diambang kehancuran, tidak mungkin saya akan mendapatkan ketenangan. Tetapi ingat baik saudara, ketenangan akan didapat ketika kita melekat dan bersandar kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan orang itu akan merasakan ketenangan. Sebab di dalam Tuhan kita mampu untuk melihat kebesaran Tuhan di tengah janji setia Tuhan. Ya, Dia berkata bahwa Dia akan menanggung segala apa yang kita alami. Saya percaya, biarlah kebenaran ini boleh tertanam dalam hati kita, sehingga kita akan berkata bahwa bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Dapatkan sikap hati yang tenang untuk saudara boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia senantiasa akan memberikan jalan keluar di tengah persoalan yang saudara alami di hari-hari ini. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Dan saya akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami kembalikan kepada Engkau Allah kami, Allah yang ajaib dan luar biasa, Tuhan sumber kekuatan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau setia untuk senantiasa menolong kami dan memberikan jalan keluar di tengah persoalan-persoalan yang kami alami di hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa diingatkan dan kami mendapatkan kekuatan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan program ini di malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kami boleh mendapatkan sikap hati yang tenang. Bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melihat setiap jawaban nyata boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri program ini Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada, setiap telinga yang mendengar program ini, setiap mata yang menyaksikan program ini, diberkati oleh Tuhan sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan mereka. Biarlah boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dan kemuliaan hanya dikembalikan kepada nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu pada program yang akan datang.